Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah jauhkan dari kita semua ilmu yang tidak bermanfaat. Serta Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki urusan-urusan kita, urusan keluarga kita, urusan kerabat kita, teman-teman kita, semuanya sahabat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan pemimpin-pemimpin kita dan Allah mudahkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, eh, hadirin yang Allah muliakan, Ibu dan Bapak semuanya peserta Tadarus 5T. Semoga jemaah semuanya yang hadir diterima oleh Allah upaya dan semangatnya serta mendapatkan pahala menuntut ilmu, amin ya rabbal alamin. Bismillah, para hadirin yang Allah muliakan. Alhamdulillah pekan lalu kita sudah selesai membahas surat Al-Ma'un secara keseluruhan. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk surat yang baru. Insya Allah malam ini kita akan lanjut mengkaji surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Baik, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan utama, kita mulai dulu dengan sesi tanya jawab atau tamhid. Silahkan para hadirin, Bapak Ibu yang sudah hadir boleh langsung jawab pertanyaan saya di kolom chat. Silakan pertanyaan yang pertama. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Bismillah. Apa arti Al-Kautsar? Apa arti dari Al-Kautsar? Nikmat, nikmat yang banyak. Yang lain? Apa arti dari Al-Kautsar? Nikmat, kebaikan yang banyak. Nikmat yang banyak. Ada lagi? Tafadhal, silahkan. Apa dari Al-Kautsar? Ada yang mengartikan telaga Kautsar. Ya, dua-duanya benar ya. Al-Kautsar artinya nikmat yang sangat banyak. Bahkan bukan cuma banyak lagi ya, tapi melimpah nikmat Allah kepada kita. Ya, benar, nikmat yang banyak melimpah atau kebaikan yang berlimpah. Mumtaz, Masya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silahkan dijawab di kolom chat. Nikmat yang Allah berikan lebih besar di dunia atau di akhirat?
nikmat yang Allah berikan itu lebih besar di dunia atau di akhirat? Akhirat. Kalau dibandingkan nikmat dunia sangat sedikit ya dibandingkan dengan nikmat akhirat. Tidak dapat dibandingkan keduanya. Dunia cuma sementara, akhirat abadi selama-lamanya. Mumtaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa contoh nikmat yang sering dilupakan oleh manusia? Apa contoh nikmat yang sering dilupakan oleh manusia? Waktu luang. Ya, waktu luang ada dalam hadis ya. Waktu luang, kesehatan, nikmat sehat, kesehatan, apalagi nikmat yang sering dilupakan oleh kita sebagai manusia. Sehat, iman, Islam, Masya Allah. Ya, waktu luang, terus apalagi? Kita bisa apa namanya? Sehat, berjalan, bisa bernafas, bisa makan, minum, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Rasa aman, kecukupan, makanan, mumtaz. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur, mensyukurinya, mensyukurinya. Masya Allah. Iya, bagaimana cara mensyukurinya? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berbagi. Ya, berbagi. Kita sadar bahwa nikmat yang Allah berikan itu milik Allah. Jadi kita dianjurkan untuk berbagi ya. Mumtaz, Masya Allah. Kita berbagi atau bersyukur dengan mudahnya kita mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Mumtaz, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, sesi tamhid sudah selesai. Kita beranjak ke sesi berikutnya. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang telah menjawab pertanyaan di kolom chat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Gatan. Kepada Ustadz Gatan kami persilahkan. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Gatan yang telah membacakan surat Al-Kautsar. Semoga dengan dibacakannya surat Al-Kautsar kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian sesi tamhid dan tilawah. Insyaallah kita beranjak ke sesi berikutnya yaitu tafsir atau tadabbur Al-Quran dari Ustadz kita, Ustadz Ahmad Hidayat. Pada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Tafadhal Ustadz. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. Wafiq.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana علمنا القرآن وأسعدنا به. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها ya Rabbal Alamin. Para kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, para asatidz yang dirahmati Allah, pembawa acara Ustaz Asid yang dirahmati Allah, dan Ustaz Katan Al-Qari, barakallahu fikum. Eh, Pertama kita alhamdulillah bersyukur bisa bertemu kembali. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari ilmu yang tidak manfaat. Semoga Allah berikan kita hati yang khusyuk, yang takut kepada Allah, dan dijauhkan dari hati yang tidak takut kepada Allah. Dan semoga Allah berikan kita doa-doa yang mustajab, dijauhkan kita dari doa yang tidak mustajab. Dan semoga Allah ajarkan kita Al-Quran, dan Allah bahagiakan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah kita akan membahas tamhid, muqaddimah surat Al-Kautsar yang tadi sudah dibahas juga oleh Ustaz Asid ya, alhamdulillah. Baik, kita akan mulai dengan sebab turunnya surat Al-Kautsar. Nah, di sini insya Allah di buku ada, kita akan melihat buku dalam membaca sebab turunnya. Nah, coba kita minta kepada Ustadz Gatan, boleh tentu dibacakan apa sebab turunnya surat Al-Kautsar. Nah, tafadhol. Eh, apa sebab diturunkan surat Al-Kautsar? Surat Al-Kautsar turun pada Al-As bin Wa'il tatkala melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Masjidil Haram, sedangkan dia hendak masuk sehingga bertemulah di pintu Bani Salim. Dan terjadilah percakapan antara keduanya di pintu tersebut. Pada waktu yang sama, beberapa pimpinan Quraisy sedang duduk di dalam masjid. Ketika Al-As bin Wa'il memasuki masjid, mereka berkata, "Apa yang tadi engkau bicarakan?" Al-As berkata, "Dia adalah abtar atau yang terputus nasabnya, yakni Nabi Muhammad SAW sebelumnya putra Nabi dari Khadijah bernama Abdullah meninggal dunia. Orang-orang Arab kala itu menamai orang yang tidak mempunyai anak laki-laki dengan sebutan abtar. Maka Allah menurunkan surat ini." Tamam, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Baik, kita akan bahas sebab turun ayat yang tadi dibacakan. Surat Al-Kautsar ini turunnya di mana dulu ya? Sebelum kita bahas sebab turunnya, tempat turunnya di mana? Mbak, silakan diketik di mana sebab turunnya. Di mana turunnya? Di kota Mekkah ya. Baik, sahih. Kemudian pertanyaan berikutnya, Nabi itu punya anak laki berapa? Dari Baik, 3 ya, Masya Allah. Dari Khadijah berapa? Anak laki Nabi dari Khadijah berapa? 2. Satu lagi dari Maria. Maria Qibtiyah. Berapa dari Maria? 1 ya, berarti 3 totalnya. Yang dari Khadijah radhiyallahu anha, yang dari Khadijah yang lahir laki-laki ya, masih anak laki-laki, yang lahir sebelum Nabi menjadi Rasul. Siapa? Tahu namanya? Ya, Qasim. Qasim adalah nama anak Nabi yang pertama laki-laki dan lahir sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi. Qasim.
maka beliau dikenal dengan panggilan Nabi Muhammad dulu punya panggilan Abu siapa? Abu baik, Abu Abul Qasim ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dikenal dengan nama Abul Qasim, Abu Al Qasim. Baik, kemudian Nabi punya anak laki-laki setelah beliau menjadi seorang rasul, sudah diangkat menjadi rasul. Siapa nama anak laki-laki beliau saat itu? Yang di Mekah, Abdullah. Abdullah, anak laki-laki beliau dari Khadijah, lahir di Mekah setelah beliau menjadi rasul. Ibrahim, itu adalah putra beliau yang lahir di mana? Ibrahim lahir di mana? Ibrahim, putra beliau lahir di Madinah. Jadi beliau punya anak laki-laki itu tiga. Yang pertama namanya Qasim atau Al-Qasim. Kemudian yang kedua adalah Abdullah. Dua-duanya ini dari Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dua-duanya ini juga lahir di Mekah dan meninggal wafat di Mekah. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, beliau punya anak laki-laki lagi namanya Ibrahim dari istri beliau bernama Maria Qibtiyah di Madinah namun meninggal juga di masa kecil. Nah, di kisah Al-Kautsar ini anak beliau yang mana yang meninggal? Yang dari Khadijah atau yang dari Maria? Dari Khadijah atau yang dari Maria? Yang dari Khadijah radhiyallahu anha. Ya, baik, yang dari Khadijah. Yaitu siapa? Yang dari Khadijah ada dua tadi, ada Qasim dan ada Qasim, ada Abdullah, yaitu Abdullah, ya. Putra beliau bernama Abdullah. Apakah beliau saat Abdullah meninggal, beliau sudah menjadi seorang rasul? Sudah. Baik. Ini kita sekarang sudah mengerti keadaannya. Keadaannya saat itu di Mekah, Nabi punya anak laki yang pertama Qasim, sudah meninggal. Sebelum diangkat menjadi seorang rasul, itu eh, tidak menjadi bahan obrolan apapun bagi Quraisy. Nabi tidak dihina sedikit pun ketika Qasim meninggal dunia. Kenapa? Ketika Qasim meninggal dunia, Nabi tidak dihina sedikit pun oleh pimpinan Quraisy. Sedangkan ketika Abdullah meninggal, Nabi dihina dengan julukan Abtar. Jawabannya karena belum menjadi Rasul. Ya, belum menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, betul. Subhanallah, berarti ini ada pelajaran ya. Berarti di antara ujian ujian seseorang yang menyampaikan ayat Allah yang menjadi seorang Rasul, ujiannya adalah menghadapi menghadapi kebencian dari kaumnya yang tidak beriman. Ya, akan menghadapi hinaan, dihina oleh kaumnya yang tidak mengerti, yang tidak mau beriman, tidak mau mengerti wahyu Al-Quran, maka mereka menghina. Ini salah satu ujian seorang nabi dan rasul menghadapi kaumnya. Karena sebelumnya ketika Qasim meninggal tidak ada masalah, nabi menjadi tetap tetap dimuliakan oleh orang-orang Quraisy waktu itu.
Tetapi ketika Nabi menjadi Rasul, meninggal anak lakinya Abdullah, maka keluarlah hinaan dari orang-orang Quraisy. Karena memang mereka sudah sangat benci. Jadi ketika ada celah untuk menghina Nabi SAW, maka mereka akan menghinanya. Begitulah mereka orang-orang yang membenci Muslim dan kaum muslimin. Ada celah sedikit, dihina oleh mereka. Baik, nauzubillah min zalik. Jadi Nabi SAW dihina karena wafatnya anaknya itu, dihina tidak punya, atau dihina wafat anak lakinya, kemudian beliau dihina keturunan lakinya tidak ada, itu hanya ketika Abdullah. Adapun Qasim tidak, ya, karena beliau saat itu belum menjadi seorang Rasul. Subhanallah. Selanjutnya, sekarang kita akan baca kisahnya. Bismillah. Surat Al-Kautsar diturunkan pada Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il adalah pimpinan Quraisy yang sampai akhir tidak masuk Islam, tetapi bertahan dengan kekafirannya. Al-As ibn Wa'il juga adalah tokoh Islam yang paling banyak menghina Nabi SAW. Di Al-Quran, kalau kita melihat sebab turunnya ayat, kita akan temukan nama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Jadi orang-orang yang memusuhi Nabi sampai wafat dalam keadaan kafir yang terkenal itu di antaranya Al-As bin Wa'il ini. Kemudian ada juga Abu Lahab, paman beliau Abu Lahab. Kemudian ada Abu Jahal. Kemudian ada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah tuannya Bilal. Bilal itu punya tuan, punya majikan namanya Umayyah bin Khalaf. Itu juga sampai wafat dalam keadaan kafir. Kemudian Walid ibn Mughirah. Walid ibn Mughirah ini juga adalah seorang tokoh Quraisy yang hebat, ya. Walid orang kaya dan ahli syair. Walid bin Mughirah fasih dalam berbahasa Arab. Walid sampai akhir beliau juga kafir dan memusuhi Nabi. Dan Walid juga banyak namanya tercatat dalam sebab turun ayat, dan semuanya cerita tentang keburukan dia, tentang dia menghina Nabi, menghina Nabi, menghina Nabi. Walid ibn Mughirah. Walid ibn Mughirah ini punya anaknya masuk Islam bernama Khalid ibn Walid. Punya anak namanya Khalid ibn Walid. Kemudian juga Al-As yang di hadapan kita ini, Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini tokoh Quraisy tapi punya anak namanya Amr bin Al-As. Amr bin Al-As masuk Islam. Jadi bapaknya musuh Islam, anaknya pejuang Islam. Itu As bin Wa'il punya anak Amr bin Al-As. Amr bin Al-As. Tadi Walid bin Mughirah, bapaknya Walid, musuh besar umat Islam, anaknya masuk Islam namanya Khalid ibn Walid. Begitu juga banyak yang lainnya yang orang tuanya naudzubillah adalah musuh besar Islam, kemudian anaknya keturunannya mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, Al-As ibn Wa'il, beliau umurnya lebih tua dari Nabi SAW, ya, senior. Beliau ketika melihat Nabi SAW keluar dari Masjidil Haram, sedangkan dia hendak masuk Masjidil Haram. Jadi Nabi keluar, kita bayangkan Masjidil Haram dari Ka'bah, ya, beliau keluar, sedangkan Nabi masuk. Coba kalau Anda tanya, Nabi sering ke Masjidil Haram saat itu, apa yang dilakukan Nabi? Kalau ada pertanyaan seperti itu, ya, Nabi masuk Masjidil Haram, apa yang beliau lakukan di Masjidil Haram saat itu? Biasanya apa? Yang tahu? Ya, tawaf. Betul. Di antara yang dilakukan Nabi adalah tawaf. Selain itu, jawaban benar, selain tawaf, salat. Ya, betul. Itulah dua ibadah Nabi ketika masuk Masjidil Haram, tawaf dan sa'i.
Tawaf dan salat. Pertanyaannya, eh, adakah di situ patung-patung? Ada. Baik, baik. Ketika Nabi salat, ketika Nabi tawaf, di situ ya ada patung-patung. Tetapi Nabi SAW sama sekali tidak pernah bermaksud untuk membesarkan patung-patung itu. Ya, Nabi tetap fokus di tengah-tengah kesyirikan yang sangat-sangat besar. Nabi bisa menjaga ketauhidan kepada Allah dengan tetap fokus hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Salat untuk Allah, tawaf untuk Allah, padahal kalau antum bayangin lagi tawaf, di situ ada patung-patung besar di samping Ka'bah, banyak patung-patung kecil, tapi beliau bisa mengikhlaskan, mengkuat apa namanya, hatinya fokus kepada Allah dan tidak sedikit pun tertarik dengan patung-patung itu. Nah, ini kekuatan tauhid, kekuatan tauhid. Antum kalau datang ke Prambanan atau Borobudur ngeliat patung, kira-kira tertarik nggak? Jadi pengen ngeliat gitu. Hmm, pengen ngeliat, pengen ngeliat. Atau pengen foto bersama, atau pengen masuk. Kalau antum masuk ke Borobudur Prambanan, tempat patung, ngapain? Apa yang dituju? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sama sekali. Nabi SAW masuk ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, sama sekali bukan tujuannya untuk patung itu, naudzubillah. Sama sekali tidak. Beliau adalah salat untuk Allah dan tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Itu tujuan beliau. Beliau sama sekali tidak terganggu, tidak tergoda dengan patung-patung itu. Dan patung itu dibuat dari batu apa? Ada yang tahu nggak? Batu apa? Batu yang kita pakai cincin sekarang itu. Orang-orang Indonesia ya pakai batu akik. Warnanya warna merah. Itu patungnya. Patung besar, batu akik warna merah. Jadi kalau kita sebagai seorang mukmin melihat patung tuh harusnya benci, menghindar, bukan malah mendekat. Nabi SAW masuk masjid itu dalam rangka untuk tawaf dan ibadah kepada Allah, bukan karena patung-patung itu. Buktinya apa? Buktinya ya Nabi bertauhid. Nabi tidak mau diajak menyembah berhala yang ada di situ. Qul ya ayyuhal kafirun, ketika diajak Muhammad, kamu sambil di Ka'bah sambil nyembah Allah, ya ini ada patung gantian, kamu nyembah patung juga, kami nyembah Allah juga, di sama-sama di depan Ka'bah. Tapi Nabi menolaknya itu, tidak mau. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Tidak mungkin. Sedikit pun tidak mungkin. Jadi Nabi tawaf, Nabi sa'i, Nabi tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin dan rahmati Allah. Eh, kita masuk lanjut lagi. Jadi Nabi SAW tuh suka ke Masjidil Haram untuk salat sunnah dan untuk tawaf. Makanya dianjurkan bagi yang ke Masjidil Haram agar memperbanyak tawaf. Itu sangat anjuran, sangat baik tawaf di Masjidil Haram. Nah, sedangkan di sini Al-As bin Wa'il masuk ya. Dia masuk, Nabi keluar, beliau masuk. Si Al-As masuk. Nah, Al-As bin Wa'il masuk ke Masjidil Haram, dia itu untuk duduk-duduk di sana bersama pimpinan Quraisy. Di dalam Masjidil Haram itu mereka suka duduk-duduk di sana. Dan mereka itu merasa bangga telah berbuat baik terhadap Ka'bah. Mereka tuh bangga sekali menyambut jamaah haji, mengurus Ka'bah itu. Mereka punya kebanggaan itu, si pimpinan Quraisy ini. Sehingga mereka tuh duduk-duduk di Ka'bah tuh bangga gitu. Kami pemilik Ka'bah, kami penerima tamu para haji begitu. Kami pemberi makan, pemberi minum orang jamaah haji. Kami menyambut jamaah haji, menghidangkan makanan. Jadi mereka tuh membanggakan itu. Bahkan mereka dalam Al-Quran disebut ya bahwa mereka itu merasa lebih mulia dari Nabi. Karena mereka bisa memberi makan, memberi minum, menyambut jamaah haji. Bisa mengurus Masjidil Haram. Mereka merasa lebih hebat dari Nabi SAW. Padahal tidak, sama sekali tidak.
mereka itu melakukan itu, tetapi mereka syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka suka duduk di sana. Panjanglah cerita tentang pimpinan Quraisy ini. Cara berpikir mereka rusak ya. Mereka terbalik-balik cara mereka. Mereka menganggap eh, beramal sosial itu hebat. Saya banyak ngasih, saya banyak ngasih, saya banyak ngasih. Padahal mereka tidak beriman. Padahal mereka itu tidak tidak bertauhid kepada Allah. Tidak lebih baik. Mereka tidak lebih baik. Yang lebih baik adalah orang yang beriman. Orang yang beriman seperti Nabi. Orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang taat kepada Allah. Itu yang lebih baik. Ya, itu yang lebih baik. Buat apa seseorang ini sering mengasih, memberi, 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 membantu, mungkin dunia ini dibantu sama dia, tapi dia syirik, dia kafir, di mata Allah tidak baik. Tetap saja dia tidak baik. Lebih baik orang beriman, yang fakir dan miskin. Itu kaidah itu. Ya, hati-hati jangan terpesona dengan bantuan sosial dari orang kafir. Hebat. Ya, akhi. Itu pernah dulu oleh orang-orang pimpinan Quraisy. Mereka merasa lebih hebat dari orang beriman, dari Nabi dan sahabat karena mereka menjadi tuan rumah, penjaga, pengurus Baitullah, Masjidil Haram. Tapi sebenarnya tidak begitu. Karena mereka syirik, mereka kafir. Baik, jadi itulah mereka. Nah, mereka suka duduk di dalam. Nah, Nabi SAW keluar, Al-As bin Wa'il masuk. Di tengah perjalanan itu, di tengah pintu itu, masuk ketemu di pintu Bani Saham. Nama pintunya Bani Saham. Terletak di daerah perluasan. Kalau sekarang di extension, di tausiah, tempat perluasan. Singkat cerita, percakapan antara Nabi dan As, tapi tidak tahu apa percakapan antara keduanya ini di pintu tersebut. Di waktu yang sama, pimpinan Quraisy tadi sedang duduk dalam masjid dan mereka tadi merasa bangga, merasa berjasa kepada masjid. Ini eh, kesalahan ya, merasa bangga terhadap masjid karena ngurus masjid, padahal keimanan mereka, tauhid mereka lemah. Ya, mereka salah menilai mana yang mulia di sisi Allah. Mereka salah menilai. Nah, kemudian ketika Al-As bin Wa'il masuk, jadi udah percakapan, Nabi keluar dan Al-As bin Wa'il masuk ke dalam masjid. Bertemulah Al-As bin Wa'il dengan pimpinan Quraisy di dalam masjid. Maka pimpinan Quraisy yang dalam masjid penasaran, ya, penasaran apa yang tadi engkau bicarakan. Wahai As, kamu tadi ketemu Muhammad di pintu Bani Saham. Apa yang kau bicarakan? Maka kata Al-As juga di sini tidak menyebutkan apa pembicaraannya. Singkat ceritanya di sini Al-As bin Wa'il dia langsung menghina Nabi. Ya, menghina Nabi dengan hinaan dia adalah abtar. Jadi Al-As dia menghina Nabi SAW sebagai abtar di mana? Coba Anda mau nanya. Ini kira-kira hinaan abtar ini. Abtar itu adalah orang yang tidak punya anak laki. Putus nasabnya. Orang Arab menyebut orang yang tidak punya anak laki itu putus nasabnya disebut abtar. Namanya abtar. Jadi jangan ngasih nama anak abtar. Ya, hati-hati nih ABTAR abtar. Ada di surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nanti dikasih nama abtar lagi. Sayang itu abtar itu bahaya. Itu artinya tidak punya keturunan laki-laki atau mati anak lakinya atau nasabnya meninggal anak lakinya atau nasabnya terputus. Nah, ini sebutan hinaan di bangsa kafir. Sekarang saya mau tanya, kira-kira Al-As bin Wa'il, ya Al-As bin Wa'il ini kan sekarang dia kan berada di Quraisy, pimpinan Quraisy. Dia ngobrol sama pimpinan Quraisy. Dia ditanya, kamu bilang apa ke Muhammad? Kamu ngobrol apa? Kan gitu kata pimpinan Quraisy. Kata Al-As, dia nggak tahu, dia nggak jawab macam-macam. Dia cuma bilang Muhammad abtar. Muhammad tuh putus keturunannya, laki-laki anak laki yang belum meninggal. Pertanyaan Anda, dia ini Al-As bin Wa'il menghina Nabi, menyebut Nabi abtar, itu kira-kira aja kita juga nggak tahu, tapi kira-kira kelihatan dari teks ini. Kira-kira dia menghina Nabi itu tadi di depan muka Nabi, dia udah bilang abtar atau dia menghina Nabi abtar pas bertemu dengan pimpinan Quraisy? Hmm? Kira-kira kan dia tadi bertemu Nabi di pintu Bani Saham. Kira-kira di situ dia menghina Nabi langsung, anta abtar atau di belakangnya ketika bertemu dengan Quraisy, ya di belakang. Ya, ya. Ini kelihatannya Allah alam,
dia menghinanya di belakang, ya bukan di depan. Di depan dia ngobrol, tapi dia menghina Nabi di belakang. Ya di belakang. Kelihatannya begitu dari teksnya. Sebab orang-orang Quraisy itu, pimpinan-pimpinan Quraisy itu, mereka segan sama Nabi, tidak berani menghina Nabi dari depan. Ya, mereka segan, ya mereka segan. Jadi berpapasan, ngobrol dikit, tahap apa, baru di belakang di sana dia malah menghina Nabi SAW dengan mengatakan huwa abtar. Barulah kemudian istilah itu menyebar, disebarkan oleh pimpinan Quraisy. Nabi ditambah julukannya. Sebelumnya Nabi dibilang gila, dibilang penyihir, penyair, dukun. Sekarang ada tambahan baru, hinaan buat Nabi, yaitu abtar. Itulah ceritanya, abtar. Yakni Nabi SAW, anaknya meninggal, yakni Ibrahim, Abdullah meninggal, belum lama meninggal Abdullah, anak dari Khadijah. Maka siapa ini? Al-As bin Wa'il menghina Nabi SAW dan Allah mengetahui hinaan mereka kepada Nabi SAW. Menyebarlah kalimat itu abtar. Nah, kaum muslimin rahmati Allah, dari sinilah kemudian Allah turunkan surat Al-Kautsar. Al-Kautsar diturunkan untuk membela Nabi SAW. Untuk Allah memberikan penenang, memberikan hiburan dalam hati Nabi SAW. Untuk menghibur hati Nabi SAW, menyejukkan hati Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Kautsar ya sebagai penyejuk untuk hati Nabi SAW. Kita lihat di sini bagaimana surat itu turun ya, bagaimana surat itu turun dan surat itu benar-benar membuat Nabi SAW bergembira dan bahagia. Ya, walaupun beliau dihina sebagai abtar, beliau anak laki-lakinya apa namanya tidak ada, meninggal, tidak punya nasab laki-laki, tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah penyejuk hati melalui surat Al-Kautsar. Kita lihat di sini surat Al-Kautsar. Silakan saat Gatan masih ada, bisa baca lagi. Ya, Anas radhiyallahu anhu berkata, silakan. Mana yang baca Ustaz? Ataib, asid, asid, fadal, asid. Syukran. Nah, apakah keutamaan surat Al-Kautsar? Anas radhiyallahu anhu berkata, suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kami, tiba-tiba beliau tertidur, kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, baru saja diturunkan kepadaku suatu surat. Kemudian beliau membaca Basmalah. Bismillah. Dilanjutkan surat Al-Kautsar. Setelah itu beliau berkata, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, ia adalah sungai yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadaku. Padanya terdapat banyak kebaikan. Ia adalah telaga yang akan dihampiri umatku pada hari kiamat. Wadahnya sebanyak jumlah bintang. Lalu ada dari umatku terhalang darinya. Maka aku berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya dia umatku. Maka Allah berkata, kamu tidak tahu perkara baru yang ia buat-buat dalam agama setelah sepeninggalanmu. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Jadi, jazakallahu khair, Ustaz Asid. Jadi, Nabi SAW suatu ketika tidur. Kemudian bangun dengan tersenyum. Kemudian sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau tersenyum? Beliau menjawab, baru saja diturunkan surat, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu ya, diturunkan surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala menyejukkan hati Nabi. Mereka menghina Nabi, tapi Allah menjawab. Allah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Kami memberikan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar adalah nikmat yang sangat banyak, kebaikan yang banyak. Jadi Nabi SAW memang beliau
tidak punya keturunan laki-laki. Betul. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan banyak umat yang melanjutkan perjuangan beliau. Coba, mana antum pilih? Mana antum pilih? Antum punya anak laki, tetapi tidak bisa meneruskan kebaikan antum. Atau punya anak murid, ya, anak murid, tapi semuanya ratusan bisa meneruskan kebaikan-kebaikan antum. Ayo, mana? Ayo, mana lebih baik? Ya, yang lebih baik itu yang meneruskan kebaikan. Tentu, karena mereka lah yang akan menjadi amal jariah kita. Mereka lah yang membawa kebaikan kita, pesan kita. Nabi SAW tidak diberikan oleh Allah di surat Al-Kautsar ini, ya, ceritanya ini, Nabi anaknya meninggal. Anak lakinya 3 meninggal semua. Betul, tidak ada nasab laki-laki yang akan meneruskan beliau, perjuangan beliau dari segi anak, betul. Tapi Allah ganti dengan Kautsar. Allah ganti dengan umat. Allah ganti dengan para sahabat yang jumlahnya ratusan ribu. Semua berjuang meneruskan perjuangan Nabi SAW. Meninggal generasi sahabat, masuk generasi tabi'in. Jumlahnya juga ratusan ribu. Berjuang menyebarkan dakwah Nabi SAW. Disebut Nabi SAW dalam khutbah mereka, dalam doa mereka, dalam salat mereka at-tahiyat. Meneruskan semua apa yang diwariskan oleh Nabi SAW. Membela Nabi SAW, bahkan pembelaan umatnya kepada Nabi lebih hebat daripada pembelaan seorang anak kepada ayahnya, anak-anak yang normal kepada ayahnya. Ya, anak-anak kepada ayahnya, dimanapun anak-anak kepada ayahnya itu belum tentu, bukan belum tentu, nggak ada yang sehebat umat Nabi SAW. Umat Nabi cintanya kepada Nabi, semangatnya berdakwah kepada Nabi, meneruskan perjuangannya, menerima warisan Al-Quran dan Al-Hadis terus diajarkan. Bayangin. Nah, kita ini termasuk mudah-mudahan sebagai pewaris Nabi SAW. Kita termasuk yang berjuang, ya, sebagai orang yang melanjutkan dakwah Nabi SAW, sebagai orang, sebagai umatnya yang meneruskan Nabi SAW. Ya, Nabi tidak punya anak laki-laki, nasabnya tidak ada laki-laki, adanya perempuan semua, betul. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, tapi Allah ganti dengan umat yang besar, umat yang mendukung, yang umat yang menjalankan dakwah Nabi SAW setelah peninggalannya. Nah, ini penting. Jadi bukan berarti orang yang tidak punya anak laki-laki dia akan akan habis keturunannya, belum belum tentu. Kalau melihat dari hadis ini atau dari kisah ini, bahkan nggak punya anak sekalipun, dia nggak punya anak, belum tentu hilang jejaknya, belum tentu. Makanya ini semua tergantung amalnya dia. Bisa jadi dia tidak punya memang keturunan laki-laki atau perempuan, tapi kesolehannya, ketaatannya kepada Allah menciptakan murid-murid yang cinta kepadanya, menciptakan para para orang-orang yang di bawahnya yang mengikuti kebaikannya. Maka amal jariah dia dapat dari murid-muridnya, dari anak, dari orang-orang yang mengikutinya, ya, dari orang-orang yang mencontohnya. Banyak yang seperti ini, ya, dia tidak punya keturunan, tapi setelah meninggal Allah yang menjaga, eh, Allah yang memberikan siapa apa orang-orang yang akan melanjutkan dakwahnya. Allah menjaga hartanya, Allah menumbuh kembang hartanya, Allah yang mengaturnya setelah wafatnya. Banyak yang seperti ini. Ya, jadi kalau punya keturunan nasab laki-laki dan tidak punya keturunan nasab laki-laki, belum tentu yang punya nasab laki-laki lebih baik, belum tentu. Bisa jadi punya nasab laki-laki tapi nauzubillah min zalik. Bisa jadi nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik, ya. Belum tentu baik. Ada juga yang tidak punya nasab laki-laki tapi Allah kasih menantu laki-laki yang baik misalnya. Atau Allah kasih eh, seorang yang akan melanjutkan perjuangannya dengan izin Allah. Nah, ini namanya Al-Kautsar. Salah satu nikmat yang besar, Kautsar. Jadi Kautsar artinya nikmat yang banyak, yang besar. Tetapi makna lain dari Kautsar, dan ini makna yang asli dari Kautsar, Nabi SAW, Allah berikan pada Nabi SAW itu sebuah sungai di surga. Yang Nabi bertanya, tahukah kalian apa Kautsar itu? Kautsar maknanya dua, ya. Makna pertama adalah tadi nikmat yang besar, yang banyak nikmat. Yang kedua adalah sungai. Sungai.
Di hadis ini makna Kautsar adalah sungai. Nabi menjawab, ya, Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku. Bayangkan, di dunia, Kautsar di dunia adalah nikmat yang banyak, umat yang banyak, kemenangan, itu Kautsar yang Allah berikan kepada Nabi di dunia. Kautsar yang Allah berikan pada Nabi di akhirat adalah apa? Sungai di surga. Sungai di surga. Sungainya di surga, sumbernya di surga, nanti sungai itu punya aliran sampai ke padang mahsyar. Sampai ke padang mahsyar bentuknya telaga. Bedakan ya, kalau di padang mahsyar namanya telaga yang bersumber dari Al-Kautsar, dari sungai Kautsar. Makanya telaga itu terkadang disebut telaga Kautsar. Tapi sebenarnya telaga itu adalah aliran dari sungai Kautsar di surga. Jadi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW adalah sungainya. Sungai di surga namanya sungai Kautsar. Besar, luas, Masya Allah. Kalau kita di surga insya Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah jami'an, Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita ahli surga semua. Kita itu hanya bisa mengalirkan dengan pipa-pipa ya. Kalau istilah kitanya pipa. Dari setiap sungai kita bisa alirkan ke rumah kita. Ya. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Di Al-Quran surat Al-Insan kalau tidak salah. Kita itu bisa mengalirkan dari sungai-sungai ke rumah kita nanti. Mengalirkan. Sedangkan Nabi SAW di sana tidak perlu mengalirkan. Beliau punya sungainya langsung. Sungai Al-Kautsar. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW punya Al-Kautsar, sungai yang sangat besar, bagus. Kemudian dialirkan di padang mahsyar oleh Allah ke telaga, namanya Telaga Kautsar. Nah, kata Nabi SAW, sungai ini padanya terdapat banyak kebaikan, Masya Allah. Banyak kebaikan di dalam sungai tersebut. Kata Nabi, ia adalah telaga. Ya, telaga di mana? Sungai ini akan mengalir menjadi sebuah telaga dalam bentuk telaga di padang mahsyar, dihampiri umatku pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat di padang mahsyar. Wadahnya sebanyak jumlah bintang. Allahu Akbar. Bintang itu tidak tahu berapa jumlahnya, sangat besar. Wadah untuk minumnya, cawannya, itu sebanyak bintang di langit. Allahu Akbar. Ada dalam hadis lain, ya, bahwa putihnya lebih putih dari air susu, manisnya lebih manis dari madu. Allahu Akbar. Allah, ini sebuah penenang, penyejuk hati. Mereka menghina Nabi. Abtar, kamu nggak punya apa-apa, nggak punya keturunan. Allah balas. Allah bela Nabi. Al-Kautsar. Tenang Muhammad. Kamu diberikan Kautsar, banyak kebaikan nanti di dunia sebelum wafatmu, yaitu dengan umatmu. Ya, nggak apa-apa nggak punya nasab. Umatmu lebih hebat. Mereka akan meneruskan perjuanganmu. Di akhirat, engkau diberikan sungai Kautsar yang nanti akan juga mengalir sampai ke padang mahsyar telaga Kautsar. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tersenyum, Masya Allah. Inilah kaum muslimin. Ini penting sekali dalam surat Al-Kautsar ini, dalam mukaddimah ini. Penting sekali tentang apa namanya, tentang kita memperbaiki cara paham kita ya. Bahwa seseorang yang tidak Allah berikan keturunan, bukan berarti dia tidak lebih, bukan berarti dia kurang. Bisa jadi Allah berikan dia sisi lain yang tidak diberikan pada orang-orang yang punya keturunan. Ya, bisa jadi. Nah, jadi kita memperbaiki pemahaman. Kemudian yang kedua, kenikmatan yang Allah berikan itu bisa saja di dunia, bisa jadi di akhir, bisa saja Nabi nasabnya di dunia anak lakinya tidak ada, diganti dengan sungai di akhir, sungai di surga. Ya, bisa jadi dia tidak Allah berikan nasab di dunia, tapi Allah berikan dia pintu surga di akhirat dengan mudah. Bisa jadi. Ya, punya anak meninggal, anak kecil meninggal di dunia, tapi di akhirat sudah ditunggu oleh anak-anaknya itu. Ya, jadi anaknya menjadi pemberi syafaat. Jadi memang kita nih harus berpikir melihat tuh komprehensif. Ya, jangan terlalu sederhana. Oh, dia nggak punya anak, langsung langsung kita kasihan. Belum tentu, belum tentu. Bisa jadi rahmat Allah kepadanya lebih besar yang kita tidak tahu. Nah, ini contohnya Allah berikan pada Nabi sesuatu yang lebih baik daripada nasab anak laki-laki, yaitu Al-Kautsar. Gitu ya, kaum muslimin rahmati Allah. Apa saja isi surat Al-Kautsar, antum bisa baca di sini ya. Insya Allah nanti kita bahas surat Al-Kautsar pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah ini saja hikmah yang ingin Anda sampaikan. Jangan salah dalam memandang, jangan sempit. Semua yang Allah takdirkan, ada nasab belum tentu baik, ada keturunan laki belum tentu baik, yang tidak ada keturunan juga belum tentu lebih kasihan, belum tentu. Semua
ada porsinya dan Allah sudah siapkan. Yang penting kita beriman pada Allah, ikhlas pada Allah, ridho kepada Allah, husnudzon pada Allah, husnudzon. Allah tidak akan pernah melakukan kezaliman pada hambanya. Demikian Allah a'lam. Barakallahu fikum. Terima kasih. Silakan Ustaz Asid. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah jazakumullahu khairan Ustaz. Alhamdulillah sudah selesai ya penjelasan surat Al-Kautsar. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi berikut room bersama para tutor masing-masing. Untuk tutornya, untuk pesertanya Ustadz Agus, dipersilahkan masuk ke ruang diskusi Ustadz Amin ya. Silakan, Anda akan buka forumnya. Nah, tafadhalu silakan masuk. Di sini ada ruangnya Ustadz Amin, Ustazah Hanifah, Ustazah Wardah, Ustazah Mega, dan Ustazah Ika. Silakan dipilih masing-masing tutornya. Barakallahu fiikum. Yang tidak bisa masuk, silakan tulis di kolom chat ya, nama nama tutornya. Nanti Ana bantu masuk.
Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai bertemu dengan para tutor masing-masing di ruang diskusi ya, berdiskusi dengan baik. Alhamdulillah. Sekarang kita berada di acara terakhir, acara penghujung acara. Namun sebelum kita menutup eh, tadarus kita pada malam hari ini, mari kita menyimak terlebih dahulu kalimat tutup dari Ustadz kita, Ustadz Rahmat Hidayat. Pada Ustadz, falyatafaddal masykurah. Silakan Ustadz. Jazakumullah khairan barakallahu fiik Ustaz Asid. Syukran. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini adalah pelipur hati untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihina oleh orang-orang kafir. Mungkin secara umum dari sebab turun kita akan mengambil pelajaran bahwa orang yang dekat dengan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah, walaupun dihina oleh orang-orang yang membencinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tetap mencintainya dan akan memberikannya kebaikan, cepat atau lambat. Maka terus berjuang, terus menasehati, terus menyampaikan ayat-ayat Allah. Allah akan membersamai kita walaupun ada kebencian atau ada hinaan, ada penolakan dari orang-orang yang belum mau menerima. Allah akan terus mencintai kita dan menyiapkan kebaikan yang banyak untuk kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah gunakan ilmu kita untuk menyampaikan ayat Allah. Allah gunakan waktu kita untuk menyampaikan ayat Allah. Allah gunakan umur kita, tangan kita, lisan kita, harta kita, tenaga kita untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Syukran, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz yang telah menyampaikan kalimat penutupnya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari surat Al-Kautsar ini. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selaku MC izin undur diri. Insyaallah kita akan bertemu kembali pekan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup acara kita atau tadarus kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Ayyakum.